Bab 3959. Ini memang kesalahpahaman. Suara permaisuri datang dari tahta bertanduk naga perlahan. Ketika nomor 2 mendengar ini, sudut mulutnya sedikit terangkat, dan seringai jijik muncul di wajahnya. Dia merasa bahwa permaisuri takut. Jika itu masalahnya, maka Anda dapat mundur. Kedua belah pihak telah menderita kerugian besar dalam pertempuran ini, sehingga dapat dianggap sebagai penyelesaian. Mulai sekarang, jika Anda tidak memprovokasi saya, biarkan saja. Taiksu nomor 2 melambaikan tangannya, dan nadanya tiba-tiba menjadi jauh lebih bangga. Permaisuri tersenyum manis, dan alih-alih menjawab, dia mengangkat jarinya dengan ringan. Dan banyak pasukan yang berkobar tiba-tiba bergegas keluar seperti air pasang, dan langsung menuju Taiksu dan yang lainnya. Nomor 2 terkejut tiba-tiba. Tidak pernah menyangka permaisuri akan melancarkan serangan entah dari mana, yang langsung membuatnya terkejut. Apakah kamu ingin memulai perang dengan Taiksu? Nomor 2 Taiksu bertanya dengan dingin. Saya tidak terlalu memikirkannya. Jika Anda ingin keluar dari alam Suanyin sekarang, pertempuran ini dapat dihindari. Tentu saja. Premisnya adalah Anda harus menyimpan semua hal ini. Permaisuri menjawab kali ini. Nadanya menjadi keras dan tidak diragukan lagi. Sepertinya saat ini, dia benar-benar memiliki sikap seorang permaisuri. Dan hal yang dimaksud permaisuri adalah ratusan dewa Taiksu yang sangat besar dan sangat besar. Dan jelas dewa Taiksu sangat penting bagi Taiksu. Setelah permaisuri selesai berbicara, wajah pria Taiksu nomor 2 tiba-tiba berubah. Pria nomor 2 Taiksu juga tampaknya tahu bahwa permaisuri telah mengetahui apa yang disebut Taiksu. Jadi dia tidak lagi menyembunyikannya. Jika beberapa sumber daya dapat ditukar untuk perdamaian dunia, mengapa tidak melakukannya? Anda juga orang yang cerdas jika Anda bisa menjadi penguasa salah satu sisi dunia. Jadi saya tidak perlu menjelaskan terlalu banyak tentang pro dan kontra. Kamu seharusnya sudah mendengar terlalu banyak dunia maya. Jadi bukan pilihan bijak untuk memprovokasi Taiksu. Jika kamu mundur, aku masih bisa melepaskan masa lalu. Nomor 2 berkata lagi dengan suara yang dalam. Menggunakan Taiksu dunia untuk memeras permaisuri. Menurut apa yang Anda katakan, jika ada dunia yang ingin datang ke alam Suanyin saya untuk menjarah sumber daya, semua orang yang berpikir mereka memiliki kekuatan di alam Suanyin saya akan menyerah. Permaisuri bertanya. Yang ingin saya katakan adalah bahwa sumber daya yang diambil oleh Taiksu tidak akan berdampak buruk pada alam Suanyin. Tetapi akan ada lebih sedikit orang kuat yang lahir. Tetapi dibandingkan dengan kehancuran dunia, tidak masalah jika ada adalah orang yang lebih sedikit kuat. Apakah saya benar? Permaisuri, pria nomor 2 Taiksu menjawab. Dia jelas memiliki nada bercanda ketika dia menyebut nama permaisuri. Tampaknya dia berpikir bahwa permaisuri tidak layak atas gelar yang begitu mendominasi di mata mereka. Oleh karena itu, hidup dan mati semua makhluk di sini tidak ada hubungannya dengan mereka. Dan mereka menghindari pertempuran saat ini dan tidak ingin menyia-nyiakan sumber daya dengan mereka di sini. Satu-satunya perbedaan antara mengambil sumber daya dan menghancurkan dunia adalah bahwa yang pertama adalah kematian yang lambat. Jadi apakah Anda menyimpan sumber daya milik alam Suanyin saya? Atau semua orang akan bertarung sampai mati? Dan pemenang akan hidup dan yang kalah akan mati? Suara permaisuri keluar perlahan. Dan apa yang dia rasakan dari kata-katanya adalah keberanian. Seolah-olah dia tidak pernah takut pada Taiksu sesaat pun dari awal hingga akhir. Tampaknya Anda sudah mengetahui situasinya dengan sangat baik. Tetapi meskipun demikian, Anda harus tahu bahwa tidak ada kemungkinan kemenangan sama sekali. Hampir semua pusat kekuatan abadi di alam Suanyin berkumpul di sini. Dan kejatuhan mereka akan memperkuat kekuatan alam Suanyin. Mengapa membiarkan mereka mati? Pria nomor 2 Taiksu sangat percaya diri. Percakapan antara dia dan permaisuri bergema di seluruh istana abadi Nirvana. Dan semua orang bisa mendengarnya. Selama pidatonya, pasukan yang berkobar telah meraung ke arah semua orang di Taiksu. Dan percakapan antara keduanya tidak mencegah pecahnya pertempuran ini. Pertarungan antara Hunting God Palace dan 10.000 Taiksus itu baru saja mereda sesaat. Tetapi perang dimulai lagi. Tetapi digantikan oleh pasukan permaisuri untuk menangani Taiksus yang dimobilisasi. Menatap lebih dari 100 dewa Taiksu. Meskipun jumlah Taiksu tidak sebesar pasukan yang berkobar,
Di belakang mereka tidak ada lagi pasokan yang stabil, tetapi dapat disuplai oleh banyak dewa Taiksu. Penggunaan kekuatan keabadian yang tidak terbatas. Kekuatan setiap orang dapat ditingkatkan hingga ekstrim, sehingga setiap orang di Taiksu dapat meledak dengan kekuatan tempur terkuat. Dan itu tidak akan berkurang dengan cara apapun selama pertempuran. Ada persediaan yang tidak terbatas di medan perang. Jadi tampaknya meskipun pasukan yang berkobar memiliki banyak orang, jika Taiksu tidak dapat dikalahkan dalam waktu singkat, situasinya akan berubah dengan cepat seiring berjalannya waktu. Jelas, ratusan dewa Taiksu ini adalah kartu truf terkuat mereka. Taiksu telah berada di sini selama beberapa tahun yang tidak diketahui. Saya khawatir ketika dia berencana untuk menyerang Sengsi. Dia sudah tiba di alam Suanyin terlebih dahulu. Oleh kali virtual menyerbu Sengsi, lebih dari 100 dewa Taiksu telah mengambil sumber daya yang cukup. Justru karena inilah mereka tidak ingin menghentikan pertempuran ini dengan permaisuri pada saat ini. Bahkan jika mereka bisa menang, itu akan menghabiskan banyak sumber daya. Target sebenarnya Taiksu adalah Sengsi, adapun subdunia seperti alam Suanyin. Setelah berhasil menangkap Sengsi, subdunia hanyalah harta benda. Mereka semua bersemangat, dan tidak ada yang tak terkalahkan di dunia ini. Kamu dan Taiksu tidak terkecuali. Raungan bersemangat terdengar dari kerumunan. Ketika semua orang tergila-gila dengan biaya berapapun, semua orang menjadi menakutkan. Dan inilah yang ditakuti Taiksu. Takut menjadi gila, karena dia menjadi gila sedikit, terlepas dari konsekuensinya, terlepas dari hidup dan mati. Terlebih lagi, semakin sulit bagi semua orang untuk membunuh. Jumlah pasukan yang menyala-nyala masih meningkat, dan sekarang telah melebihi 100.000. Dan di antara 100.000 orang ini, ada sejumlah besar dewa kaisar seperti yang dikatakan nomor 2 Taiksu, telah mengumpulkan Suan sebagian besar pembangkit tenaga abadi di dunia Yinzen. Dan ada juga orang kuat abadi yang terus-menerus datang setelah dipanggil. Mereka bahkan tidak tahu siapa yang bertarung dan mengapa. Tetapi setiap orang yang bergabung di medan perang tidak memiliki rasa takut. Sebagai nyala api, mereka adalah nyala api di tangan permaisuri. Bagaimana mereka bisa berniat menyusut kembali? Xiao Yan, yang menyaksikan adegan ini, mencerminkan medan perang yang tragis di matanya. Tidak ada yang berani membayangkan berapa banyak orang yang akan mati dalam pertempuran ini. Pada saat ini, alam Suanyin hanya berurusan dengan sekelompok kecil Taiksu, dan mereka sudah membuat langkah besar, sehingga tingkat perang yang akan pecah Sengsi mungkin di luar imajinasi Xiao Yan. Xiao Yan tersentak. Di bawah perang seperti itu, seluruh dunia akan hancur, dan tidak ada bintang di dunia yang bisa menghindarinya. Tapi itu juga membuat Xiao Yan melihat bahwa ketika perang yang sebenarnya terjadi, pasti bukan hanya satu orang yang dapat membalikkan keadaan pertempuran, tetapi ini tentang setiap prajurit. Apapun yang terjadi, kamu tidak boleh melewatkan kesempatan untuk menjadi lebih kuat. Semakin kamu kuat, semakin kamu bisa membunuh satu orang lagi. Cukup.